Shalom, mari mengenal, memahami, untuk mengasihi. Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Saat ini kita ada di dalam ruang santai NCB, saudara-saudara, nangis dan curhat bersama. Terima kasih sudah ada yang memberikan komen ya, join di sini ya. Saudara-saudara, ini sambil menunggu sebentar ya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ini adalah ruang santai ya, saudara-saudara ya, di mana kita di sini ada di dalam suasana kebebasan ya. Saudara yang mau curhat ya kan, saudara yang mau menangis, atau saudara yang mau memberikan tanggapan ya, atau mau sharing pengalaman, mau memberikan kesaksian ya, ini diberikan ruang yang bebas, saudara-saudara ya. Mengapa kok diperlukan acara ini ya, menangis ya? Karena dengan menangis itu memberikan ruang di dalam hati kita yang lebih lapang ya, dan juga memberikan oksigen psikis kepada kita. Sehingga yang mempunyai masalah yang berat, yang tak terpecahkan itu, yang sulit dikatakan itu ya, itu yang menangis menjadi mempunyai suatu kekuatan ya. Karena dia mempunyai oksigen di dalam psikisnya, di dalam jiwanya. Nah, mengapa kita kok perlu curhat segala, saudara-saudara? Karena tatkala kita mempunyai kondisi yang mungkin kusut, ya kan, mungkin kacau balau, ya nggak menentu, mungkin saat hati kita terluka, ya kita bingung lah gitu. Nah, ketika kita curhat, ketika kita menguraikan dengan kata-kata, sekalipun tidak berurutan, itu bisa memberikan sesuatu yang kita sendiri tiba-tiba kaget. Loh, kok kita menyadari jalan keluar dari apa yang kita katakan? Padahal kita hanya menyusun kata-kata dari curhat kita. Nah, acara ini juga dikatakan bersama ya, saudara-saudara ya. Nangis dan curhat bersama. Jadi acara ini bukannya tanya jawab. Ya, bukannya saudara tanya kemudian saya jawab, bukan. Tetapi ya, ini kita semua. Ya, kita semua ya bisa ikut menjawab, saudara-saudara. Ya, kita semua bisa terlibat, siapapun yang mau terlibat silahkan ya. Ya, saya berharap kita bisa saling memberikan perhatian ya, saling peduli satu dengan yang lain, memberikan yang terbaik. Karena memang dasarnya acara ini sesungguhnya adalah Allah yang peduli, saudara-saudara. Ya, Allah yang peduli melalui kita semua ini gitu. Oke, kita bisa mulai saat ini. Saya share dulu ya linknya ya. Saya bagikan dulu. Oh, Ibu Maria sudah hadir ya. Iya, saudara-saudara, itu link live streaming kita. Nah, saudara-saudara sendiri, kalau seandainya mau menghubungi saya berkaitan dengan nangis dan curhat bersama ini, itu bisa di dalam ini, saudara-saudara, di dalam email ya, ncb.layarteologi@gmail.com ya. Oke, ini ya, kita nggak kemarin Pak Liu sudah ya siap untuk sharing ya, tapi saya nggak tahu apakah Pak Liu sudah datang ya. Oke, kalau Pak Liu belum datang, kita tunggu sebentar. Ya, sebetulnya sih ini siapa saja mau join dulu juga boleh ya, mau ngobrol-ngobrol dulu juga boleh ya, karena ya kita nggak begitu nggak begitu mengutamakan peraturan atau pembatasan-pembatasan ya di sini ya. Oke, coba sambil menunggu juga kita
Oh, Bu Maria ya? Oke, sebentar, sebentar. Saya add dulu. Selamat malam, Bu Maria. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ini sebentar aja. Iya, Soalnya tadi gimana? saya tulis di komen Mm-mm. untuk curhat karena ini masalah teman saya. Saya kan cerita soal uh, apa channel Bapak. Terus dia Iya, tertarik, dia mulai itu kemarin. Terus dia tadi tuh bilang ke saya, SMS saya, tolong iya. dong di komen tulis biar Pak Rudi dan yang lainnya menanggapi. Sebenarnya sudah saya tulis, tapi mungkin saya share di sini. Tapi setelah saya share, saya keluar dari StreamYard ya Pak. Saya nonton ada dari YouTube-nya. Karena ini bukan masalah Gitu. saya, jadi saya tidak bisa nanggapi. Oh, Maksudnya saya gitu. tidak bisa, ya. Jadi gini, teman saya ini ketika dia kecil sampai dia kuliah, dia selalu mendapat abuse gitu loh Pak dari orang tuanya. Oh, dari orang tuanya. Verbal dan fisik ya, kekerasan fisik gitu, terutama dari ayahnya. Dan dia itu merasa ibunya tidak membantu apa-apa untuk membela, maksudnya menyetop ayahnya itu loh Pak, untuk ketika melakukan kekerasan itu. Lah dia ini kan membawa luka batin ini sampai sekarang ya Pak. Dia sudah tidak tinggal satu kota, dia tinggal di kota lain dari orang tuanya. Dia sudah berkeluarga dengan 2 anak. Tapi luka batin ini kan dibawa dia terus gitu kan. Lah 6 bulan yang lalu, jadi setelah tahun baru, setelah Natal tahun baru, dia memutuskan untuk tidak komunikasi lagi dengan orang tuanya. Tapi dia tidak memblok nomor orang tuanya atau WA, enggak. Jadi ketika orang tuanya telepon atau SMS atau WA, dia enggak mau balas. Dia tidak ngeblok, tapi dia enggak mau balas gitu, karena dia masih ada rasa bagaimanapun itu orang tua saya. Cuman setelah putus komunikasi ini, dia bilang ke saya, dia merasa damai. Dia malah lebih merasa damai. Tapi dia juga ngomong, saya tahu saya ini salah, yang saya lakukan itu salah. Bagaimanapun mereka orang tua saya. Tapi ketika 6 bulan ini saya mencoba tidak berkomunikasi, kok saya lebih damai ya. Saya tidak terbebani dengan luka batin saya lagi, saya tidak terbebani dengan kemarahan, dan saya bisa menjalani hari-hari gitu Pak, hari-hari dia sebagai pribadi itu lebih damai. Tapi dia di satu sisi juga merasa tahu kalau ini salah gitu. Dia tidak merasa bersalah, tapi dia tahu dia ini salah, memutus komunikasi ini salah. Nah, dia sebenarnya sering curhat ini ke saya. Jawaban saya ya klise ya Pak, karena saya tidak ngalami ya. Jadi saya hanya harus dimaafkan, Tuhan juga memaafkan, baca kitab suci, buka hatimu, bilang Roh Kudus untuk mimpin, karena bagaimanapun harus dimaafkan gitu. Saya cuma masukan-masukan yang umum gitu ya, yang umum. Dia Kristen Pak, Kristen, gerejanya Kristen apa ya, Protestan kayaknya. Nah, itu poin masalahnya. Kalau Pak Rudi dan yang lainnya bisa ngasih masukan, dia nonton kok Pak, dia nonton ini live. Jadi dia akan dengar, cuma dia enggak bisa, enggak percaya diri itu loh Pak, enggak percaya diri untuk ngomong seperti saya ngomong ini. Jadi makanya dia titip ke saya supaya di-sharekan, tapi dia akan ngikuti live ini gitu. Itu jadi masalahnya itu saya keluar ya Pak. Sebelum keluar anak saya pasti sangat mau Pak untuk ngobrol dengan anak Bapak. Nanti saya Gitu. email Bapak. Ya, terima kasih Bu Ya. Maria, terima Saya kasih. keluar ini ya Pak, saya nonton lewat YouTube aja ngikuti. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saudara-saudara, memang benar seperti yang Ibu Maria tadi katakan ya, bahwa ketika dia mendengarkan curhat dari temannya, dia tidak mengalami. Nah, saya mau berbagi sedikit begini. Kalau kita melihat penderitaan teman kita, ya, kalau kita melihat penderitaan orang lain, memang ada sesuatu yang kita tuh tidak bisa menyentuh loh, saudara-saudara. Ya, sepertinya ada sesuatu tuh yang nggak bisa kita pegang gitu loh. Ketika maksudnya gitu, ketika dia menceritakan penderitaannya, itu ada sesuatu yang kita itu kok nggak bisa nyentuh ya penderitaan itu gitu loh. Dan mungkin yang cerita pun juga kayaknya temen gue itu kayaknya nggak begitu ngerti gitu loh penderitaan gue ini gitu loh.
ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau kita pergi ke ke mall ya. Misalkan kita ke mall itu, kan di situ ada toko berlian. Ya, toko berlian. Nah, berlian itu kan harganya ada yang ratusan juta, ada yang miliaran. Ya. Karena kita nggak punya duit, biasanya kita cuma melihat dari luar. Jadi ada kaca toko itu, ya kan? Kemudian di dalamnya ada berlian. Nah, kita itu terpisah kita itu ngelihat berliannya di depan mata kita ini. Mungkin kalau dibikin jarak itu sekitar mungkin cuma 20 cm ya antara berlian dengan mata kita. Itu mungkin jaraknya cuma sekitar 20 cm. Dekat sekali ya antara mata kita dengan berlian ini gitu loh. Tapi ada kacanya. Ya, ada kaca. Jadi kita tuh kayak nggak bisa megang berlian itu gitu loh. Ya, ada sesuatu jarak yang kita itu kayaknya nggak bisa menyentuh. Ya, ketika seseorang itu menceritakan penderitaannya atau pengalamannya yang berat itu gitu. Ya. Nah, jadi kondisi yang seperti itulah ya ketika temannya Ibu Maria ya bercerita, dan sebetulnya bukan hanya Bu Maria. Ya, saya dan kita semua ini juga seperti orang yang nggak bisa menyentuh ya seberapa lama penderitaan yang dialami oleh temannya Bu Maria ya, seberapa berat intensitas atau kedalamannya ya ketika ketika dia menerima kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik, sehingga sangat melukai batinnya, sangat melukai hatinya. Nah, itu yang kedalaman itu sebetulnya yang kita nggak bisa nyentuh. Ya, makanya di sini diberikan ruang ya untuk temannya Ibu Maria ya. Dengan ceritanya Ibu Maria, saya yakin bukan hanya saya ya, tapi teman-teman semua akan merasa seperti melihat barang tapi cuman judul sama uraian singkat. Ya, judul dan uraian singkat itu belum bisa membayangkan ya kekerasan verbal ya, kekerasan fisik dalamnya itu seperti apa, sehingga sangat melukainya. Mungkin bukan bertahun-tahun ini ya, ini bisa sudah puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun, dan itu sangat dalam sekali gitu. Nah, sebetulnya saya berharap sekali sih sebetulnya. Ya, saya berharap sekali temannya Ibu Maria bercerita, ya, sehingga kami tidak sekedar bisa memahami di atas permukaan, tapi kami bisa masuk agak mendalam gitu loh. Ya, kami bisa masuk agak mendalam supaya kami juga bisa sama-sama mendengar perasaan dari teman Bu Maria ya. Kami bisa mendengar, kami bisa setidak-tidaknya kami bisa sedikit merasakan di situ gitu. Ya, saya berharap sekali sih kalau temannya Bu Maria mau menceritakan sendiri. Ya, sekalipun mungkin tidak perlu berurutan ya, 1, 2, 3 tidak perlu. Mulai dari mana saja boleh ya. Nanti ngulang lagi ke 1, ke 5, tidak ada apa-apa. Itu tidak masalah. Ya, tetapi sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, sesuatu yang sangat penting sekali ketika temannya Bu Maria yang bercerita. Ya, karena dia yang mengalami sendiri gitu. Itu kalau dari saya. Tapi coba kita dengar dulu dari di sini sudah join Ibu Hadasyah. Coba ya, teman-teman yang lain itu boleh ya, boleh join dan memberikan masukan atau pandangan dan lain sebagainya berkaitan dengan temannya Bu Maria ya. Nah, coba kita dengar dulu ya, Bu Hadasyah, sebentar. Selamat malam, Bu. Selamat Halo. malam, Pak Rudi. Shalom. Iya, shalom. Selamat datang, Bu.
Apakah Saya Ibu sudah mendengar apa yang diceritakan oleh Bu Maria tentang sudah, temannya Pak, yang oh, kalau gitu silahkan Ibu coba. sudah. Iya, saya jadi melo juga dengar ceritanya ya. Kebayangin, sedih sekali ya untuk temannya Bu Maria itu gitu. Dan saya sependapat dengan Pak Rudi. Alangkah baiknya kalau temannya Bu Maria itu mau juga berbagi sama-sama kita ya, walaupun kita nggak inilah ya nggak saling kenal, tapi sebagai saudara di dalam Tuhan, ya kita merasa ikut merasakanlah apa yang kesedihannya Bu Maria. Walaupun ya seperti Pak Rudi bilang tadi kita nggak ngerti gitu. Yang ngerti benar itu Bu Bu teman-temannya Bu Maria gitu. Iya, Tapi iya. saya begitu mendengarnya juga ya sedih sekali ya gitu. Karena yang menyakiti itu adalah orang tuanya gitu. Orang tua yang menyakiti kita itu punya harapan yang jauh lebih besar terhadap orang tua kita, saudara kita kebanding orang lain. Mereka yang paling bisa menyakiti kita, yang paling kuat menyakiti kita sebenarnya gitu. Dan udah dirasakan oleh teman Bu Maria itu bertahun-tahun ya. Kalau saya sih karena saya pernah juga berhubungan dengan anak-anak yang orang tuanya kasar gitu ya, yang kecewa sama orang tua lah gitu. Jadi saya agak merasa juga jadi tersentuh saya rasanya dengan ceritanya temannya Bu Maria ini ya, gitu. Tapi, menurut saya sih temannya Bu Maria itu seperti kata Bu Maria tadi itu memang harus mengampuni. Sekarang kan, teman Bu Maria sedang memutus kontak dulu sementara dengan orang tua. Sebenarnya itu mungkin, terasa nyaman karena itu seperti istirahat dari kayak kita berlari panjang gitu, udah capek kita, terus, berhenti dan minum itu seperti istirahat gitu, rasanya pasti nyaman gitu. Tapi sebenarnya sih, itu seperti bom di dalam hati yang masih tersisa sebenarnya. Ya, Bu Maria sebenarnya harus mengampuni kalau menurut saya ya. Saya dulu pernah juga ngalamin seperti temannya Bu Maria itu punya sesuatu kebencian yang disimpan sama orang lain. Walaupun waktu itu saya masih SMP ya. Tapi itu kebencian saya itu sama orang itu bukan saudara saya sih sebenarnya teman saya gitu. Tapi kebencian saya itu pun membebani saya berat sekali sampai setiap saya melihat dia akhirnya rasanya saya pengen muntah gitu. Dan muntah-muntah sungguh-sungguh gitu. Saya pernah pernah itu sampai saya telan muntah saya karena di depan teman-teman saya, itu karena kebencian saya itu, terhadap orang itu gitu. Karena saya merasa orang itu merendahkan saya banget gitu. Dan, saya juga seperti Bu Maria akhirnya saya temannya Bu Maria saya tetap menghindari dia. Jadi saya nggak pernah ngelihat, saya sekelas, tapi saya nggak menghindari dia, saya nggak ogah melihat wajahnya gitu. Tapi, terasa sih memang, ya nggak terganggu kita misalnya hari tapi sebenarnya pas saya pulang ke rumah, saya teringat gitu. Saya teringat baru, eee, dari situ saya, belajar, "Oh iya saya harus sembuh," saya pikir gitu. Kalau enggak, masa saya setiap ngelihat dia saya pengen muntah gitu, saya tertekan sendiri gitu. Akhirnya saya pikir, saya harus sembuh. Kebetulan dekat rumah saya itu, ada gereja yang saya lewatin, pulang itu. Jadi, itu gerejanya gereja Katolik. Kalau gereja Katolik kan buka setiap saat. Jadi saya pergi ke situ, saya berdoa. Karena saya pikir waktu itu saya pikir, saya harus bebas dari kebencian saya gitu. Tapi Tuhan saya bagaimana ya caranya saya bebas dari kebencian saya. Jadi akhirnya saya memutuskan saya mampir di gereja itu, saya berdoa, saya nangis. Saya bilang, "Tuhan saya mau bebas dari kebencian saya," gitu. Akhirnya saya berdoa, saya belajar, udah saya harus mengampuni dialah, toh masih anak-anak muda kan suka bercanda berlebihan, saya pikir waktu itu. Jadi saya memang berjuang, saya berdoa sampai saya menangis-nangis untuk mengampuni orang itu, itu. Jadi, setelah saya mengampuni, setelah saya, berhasil mengampuni memang prosesnya panjang, walaupun itu nggak seberat maksudnya saya nggak seberat,
temannya Bu Maria penderitaannya gitu, tapi saya juga berjuang untuk mengampuni gitu. Nah, setelah saya mengampuni, saya lega. Saya merasa saya benar-benar bebas gitu. Bukan seperti yang istirahat dari dari pekerjaan yang berat, bukan. Tapi saya benar-benar bebas dari pekerjaan yang berat itu gitu. Nah, pekerjaan saya udah selesai gitu. Jadi saya lega. Jadi menurut saya temannya Bu Maria memang harus belajar mengampuni sih gitu. Minta pertolongan Nah, Tuhan gitu. Kalau itu ya saya begitulah yang saya alamin. iya. Terima kasih Bu Hadasa. Saya mau tanya ya. Saya mau tanya dulu Bu Hadasa. Iya. 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 Apa tuh, Pak? Sekarang kondisi sekarang yang dialami oleh temannya Bu Maria justru di dalam adanya jarak ya, adanya jarak antara dirinya dan orang tuanya itu justru malah memberikan kedamaian gitu loh. Ya, lebih tenang gitu hidupnya. Nah, itu menurut Bu Hadasyah gimana? Tapi dari ceritanya sih sebenarnya walaupun dia tenang, tapi dia masih kepikiran, oh dia itu kan orang tua saya gitu. Sebenarnya itu kan hati nuraninya temannya Bu Maria yang terus mengingatkan dia gitu. Dia pikir, itu kan sebenarnya saya salah gitu. Belum ada kelegaan yang sejati sebenarnya di dalam hati dia kalau menurut saya ya gitu. Waktu saya juga sama teman saya begitu. Waktu saya hindari dia, saya merasa tenang, nggak keingetan gitu. Tapi setelah pulang, saya keingetan, oh iya saya masih terganggu dengan itu gitu. Jadi saya waktu itu saya pikirnya egois, Pak. Saya pikirnya egois. Saya mau sembuh untuk diri saya sendiri, bukan karena saya mau berteman, mau baik-baikan sama orang itu. Saya pikirnya tahun dulunya begitu. Saya pikir pokoknya untuk diri saya sendiri saya harus sembuh gitu. Bagaimana caranya gitu? Karena saya tahu teman saya itu nggak akan berubah karena saya kenalkan karakternya gitu kan. Ya bukan cuma ke saya saja dia berlaku seperti itu, tapi ke orang lain gitu. Saya pikir saya meminta dia untuk meminta maaf, saya minta dia untuk berubah juga nggak bisa gitu. Apalagi waktu dulu dia famous lah di antara teman-teman gitu kan. Sementara kita orang pojok-pojokan gak ada yang ini gitu, cuman teman-teman ini. Jadi saya berpikir, aduh saya harus sembuh gitu. Masa saya pergi ke sekolah terbeban dengan dia gitu. Jadi saya pikir saya harus sembuh gitu. Oke, jadi menurut Bu Hadasyah, kedamaian yang sekarang dialami oleh temannya Bu Maria itu tidak sejati. Iya, menurut saya itu cuma jadi hanya meraih kedamaian yang sejati itu kalau ada pengampunan, begitu ya, Bu Hadasyah? Iya, saya pikir begitu. Dari saya dengar-dengar dari orang juga begitu yang punya luka batin dengan orang tuanya. Saya pernah dengar dia belajar mengampuni orang tuanya. Saya pernah dengar begini ceritanya. Anak itu disuruh di dalam firman Tuhan disuruh menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya. Bukan dengan syarat kalau orang tuanya baik, kalau orang tuanya baik, istilahnya oke lah gitu. Orang tua kita yang istilahnya jahat, pemabuk pun kita harus hormati. Bagian kita itu gitu. Ya kalau orang tua kita memang berperilaku kurang baik itu urusannya dia gitu. Tapi bagian kita adalah menghormati orang tua. Ya mau nggak mau dengan kita berpikir seperti itu kita mulai belajar untuk mengampuni gitu. Nggak mungkin lah semua orang juga nggak pernah kecewa sama orang tuanya gitu. Saya juga termasuk orang yang kecewa pada orang tua saya sebenarnya dulu. Tapi itu waktu saya masih muda, Pak. Waktu istilahnya saya remaja gitu. Saya kecewa sama orang tua saya karena saya terpisah dari orang tua saya ketika kelas 5 SD. Karena keluarga saya banyak. Terpisah karena kehendak ibu atau karena orang tua? Ya termasuklah izin dari orang tua. Ya saya juga waktu itu ditanya, tapi saya masih kecil kan. Ibu kecewanya karena di mananya pada saat itu? Kecewanya gini,
Saya itu dari 7 bersaudara, saya ada di Jakarta, orang tua saya di Sumatera. Jadi kayak misalnya, kok rasanya saya kurang diperhatikan ya, kalau ada foto keluarga, saya nggak ada, saya itu kecewa. Oh, Iya, gitu ya. saya kecewa gitu. Terus Terus Ibu mengatasi kekecewaan itu bagaimana? Atau berapa lama itu? Bisa bisa, oh, sekarang bisa menerima gitu? saya, saya berpikir kadang setelah kuliah lah saya mulai mulai ini terbiasa. Ya itu mah saya kekanak-kanakan, kalau masalah foto aja saya nggak ada di situ gitu. Karena Oh, didikan keluarga saya sama dengan saudara saya sama saya rasa berbeda gitu. Loh, karakter saudara-saudara saya dengan saya agak berbeda. Itu oke berbedanya oke. yang itu menurut pandangan saya ya, menurut pandangan saya. Kalau keluarga saya tuh, misalnya, eee, ngadapin kuliah begini gitu, bebas gitu kayak misalnya saya nih, kalau mau waktu dulu saya pengen minta kursus bahasa Inggris, saya nggak berani bebas minta sama orang tua saya pikir, ya orang tua bapak saya anaknya banyak gitu, sekolahnya kayak sementara kakak-kakak saya, dengan orang tua saya minta itu bebas gitu, karena mereka kenal dengan orang tua saya kondisinya seperti apa itu mereka tahu persis gitu. Oke. Kalau saya nggak tahu kondisi orang tua saya seperti apa, karena berjauhan kan, kontaknya zaman dulu kontaknya, via surat Sulit Pak. ya? Iya 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 iya. surat, via surat. Nah, tapi lama-lama ketika kuliah saya pulang kampung makin sering kan kalau kalau kuliah kan liburnya panjang, Iya iya. liburnya panjang. Jadi saya berinteraksi dengan orang tua saya, jadi saya makin mengenali orang tua saya seperti apa gitu. Jadi saya berpikir, "Ah, saya kekanak-kanakan sekali ya, menghadapi masalah seperti ini." Kan itu kan kondisi yang membuatnya seperti itu, saya pikir Nah gitu. Jadi saya berdamai. nah, kesadaran, "Ah, gue kok kekanak-kanakan banget ya kalau begitu," itu karena, Ibu, apa namanya, mengalami sesuatu atau memang tiba-tiba, punya kesadaran begitu saja? Enggak, proses lah Pak, proses Oh panjang proses, gitu. proses panjang juga ya? Iya, Oke panjang. oke, oke oke. Saya tuh ngelihat foto aja, foto mereka kumpul semua, saya nggak ada, saya merasa anak tiri gitu. Kalau Baik baik. mereka misalnya saya nggak manja sama orang tua saya, nggak bisa kayak gelendotan gitu, nggak Mmm, bisa, udah terbentuk, ininya jaraknya jauh gitu. Jadi itu mengganggu saya juga, "Ih, kok saya kayak bukan anaknya ya?" Gitu dulu dulu. iya iya. Nah sekarang Tapi bisa nggak begini, Bu Hadassah, bisa nggak gimana? begini, keadaan temannya Bu Maria yang sekarang ini, berjarak dengan orang tuanya, ini sedang berada di dalam sebuah proses. Seperti Bu Iya. Hadassah tadi kan, apa namanya, mengalami sebuah proses, dari yang dulunya kecewa, terus berproses sampai ada sebuah kesadaran. Nah, apakah kita, terlalu cepat kalau meminta misalkan, temannya Bu Maria untuk, cepat-cepat ketemu misalkan dengan orang tuanya, atau kita biarkan dulu proses ini? Biarkan dulu temannya Bu Maria berada di tempat yang, sekarang ini dia merasa tenang, ya, diberikan proses itu dulu. Gimana menurut Bu Hadassah? Itu sih tergantung kekuatan kekuatan jiwanya temennya Bu Maria sih gitu. Mmm, Kalau misalnya, dia kan kita kan mulai itu kan melalui kesadaran dulu. Kesadaran saya kayak misalnya waktu itu saya sadar dulu bahwa saya harus mengampuni supaya saya sembuh oh, gitu. Karena oke, sebenarnya yang terluka kan saya. Dia mah iya dia sih kayak dia mungkin nggak sadar kan, mungkin, iya. orang tuanya Bu Maria juga nggak sadar Bu Maria itu lukanya seperti apa gitu. Iya iya Apalagi kalau misalnya temannya Bu Maria itu nggak pernah cerita, nggak pernah curhat dengan orang tuanya, itu iya bisa jadi dia nggak sadar kalau anaknya sebenarnya terluka gitu. Atau dia dia juga, karena dia nggak bisa merubah diri sendiri pembawaannya seperti itu, dia nggak mau berubah. Lalu kasihan dong Bu Maria terus-terusan, eee, terus-terusan
terbeban dengan itu kan gitu. Temannya Bu Kalau Maria ya? temannya Bu Maria. Nah, temannya Bu Maria butuh untuk misalnya istirahat seperti ini sebenarnya itu wajar kok. Kita kan butuh Wajar ya? istirahat juga, iya, Iya, bisa butuh istirahat juga gitu. Nah, tapi di dalam istirahat itu temannya Bu Maria harus punya kesadaran bahwa dia perlu mengampuni demi dirinya sendiri kalau nggak mau demi papa mamanya. Tapi untuk demi diri sendiri harus belajar juga mengampuni. Memang nggak gampang kan, karena kan yang mengecewakan dia adalah orang tuanya sendiri. Setiap kita punya harapan lebih pada orang tua kita dikasihi lebih. Mungkin orang lain menyakiti kita itu bisa gampang kita lupakan, tapi orang tua nggak seperti itu gitu. Karena kita punya harapan. Nah, mungkin perjuangan temannya Bu Maria perlu pergumulan yang panjang. Tidak apa-apa, yang penting temannya Bu Maria punya kesadaran bahwa saya harus sembuh, saya harus mengampuni gitu. Satu-satunya cara untuk sembuh sebenarnya mengampuni. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya, walaupun yang sana nggak istilahnya nggak timbal balik, nggak apa-apa. Kalau saya dulu egois aja, untuk demi diri saya sendiri saya harus mengampuni gitu. Dan memang kekuatan untuk mengampuni itu enggak. Ya, halo. Halo, Pak. Bu Hadasyah, ini suaranya putus ini, Bu. Halo? Saya kedengar Bapak. Halo, tes 1 2 3. Bu Hadasyah? Ya, halo. Halo? Ya. Halo, Bu. Suaranya putus, Bu. Saya dengar Bapak. Coba saya Iya. Halo, tes. Pak. 1 2 3. Saya dengar, Pak. Teman-teman, apakah mendengar suaranya Bu Hadasyah? Halo, teman-teman. Apakah mendengar suaranya Bu Hadasyah atau suara saya? Karena tiba-tiba hilang ini suaranya Bu Hadasyah nih. Saya boleh dengar diberitahu? Bapak. Oh, dua pihak clear. Iya, saya dengar Bapak. Sebentar. Ini soalnya tadi saya tidak memegang apa-apa. Coba sebentar, saya cabut dulu. Oke. Tes. Halo? Saya dengar Bapak. Papinya yang enggak. Oh gitu, sebentar. Yang di papi. Oh, sebentar. Halo? Ya, halo Pak. Suara saya kedengeran. Oh, suara saya kedengeran sekarang ya? Saya dengar Bapak. Oh iya. Oke. Tadi putus, Bu. Maaf, Bu ya. Iya. Ya, gimana, Bu? Kalau mau dilanjutkan silahkan. Ya, jadi pokoknya intinya temannya Bu Maria itu perlu membangun kesadaran untuk mengampuni, mengampuni orang tuanya. Memang nggak gampang ya, tapi banyak dengan doa. Untuk mengampuni itu kita juga perlu bantuan Tuhan kok. Ya, dan mungkin kalau temannya Bu Maria bisa curhat di sini, mungkin itu bisa mengurangi sedikit ininya dia sebenarnya masalahnya sedikit yang beban di hati. Kalau istilahnya kalau adik saya bilang nangis itu menangiskan di depan saudara-saudara kalau punya masalah itu udah 10% hilang masalahnya. Oh gitu ya. Iya. Dari saya mungkin itu aja, Pak. Terima kasih ya, Bu Hadasyah ya. Terima kasih banget. Sama-sama, Pak. Iya, selamat malam, Bu ya. Ya, selamat malam. Iya. Oke, saya mau tanya dulu. Selamat malam, Pak Sola Gracia. Malam, Bro. Selamat malam, Pak. Iya. Malam. Bapak mau menanggapi temannya Bu Maria? Menanggapi. Oke, silahkan Pak, gimana? Ya, jadi kalau saya dengar, memang kayaknya Ibu Mariani sudah mengalami kepahitan. Temannya Bu Maria, Pak? Temannya? Ya, temannya Ibu Mariani sudah mengalami kepahitan. Oh, oke. Jadi segala akar kepahitan itu harus kita bereskan, Pak. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak bereskan, sekalipun mungkin seperti kata temannya Bu Maria tadi, kalau dia sih ya dianggap ya biasa, tapi
dapat dia merasa nyaman, nggak seteguran pun sama orang tuanya, dia merasa, tapi itu harus dibereskan itu. Karena kalau tidak dibereskan, ya sekalipun temannya Ibu Maria itu berpandangan seperti itu, dia tidak akan ada damai sejahtera. Nah gitu. Apalagi itu dengan orang tua sendiri, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara membereskan akar kepahitan dalam diri kita itu? Kalau saya, ini argumentasi saya. Kalau yang pertama sih, ya kita harus buka hati. Itu. Ya, buka hati dan lembutkan hati. Ya. Ya kan itu. Nah, sekalipun mungkin menurut kita, kadang-kadang kan kita sebagai anak ini kan, kita menganggap kayaknya aku benar. Itu. Tapi kok respon orang tua saya itu kok begitu gitu kan? Itu. Malah kadang-kadang kita adu argumentasi sama orang tua kita, kadang-kadang kita kepahitan. Itu. Nah, ketika kita buka hati, melembutkan hati, ya kan? Artinya datang kepada Tuhan seperti kata Ibu Hadasa tadi, datang kepada Tuhan dalam doa, ya kan? Nah, kita curahkan aja, tumpahkan semuanya sama Tuhan. Nah, itu. Sekalipun mungkin menurut kita Tuhan, orang tuaku salah. Itu. Orang tuaku itu keras kepala, tapi ceritakan sama Tuhan, lepaskan sama Tuhan. Itu. Aku sering kali Tuhan kepahitan, beginilah, ya, ungkapkan sama Tuhan. Jadi lepaskan sama Tuhan. Itu kan. Ungkapkan sama Tuhan, lepaskan sama Tuhan. Itu. Sehingga kalau kita sudah buka hati kita, lembutkan hati kita, ya saya yakin pasti Roh Kudus bekerja, Pak. Itu. Amin, amin. Soalnya kenapa orang masih tetap di dalam akar kepahitan? Karena dia tidak pernah buka hati dan melembutkan hati supaya Roh Kudus itu masuk. Nah itu. Yang kedua, Pak, kalau menurut saya juga punya pengalaman, Pak, gitu. Jadi kalau yang kedua, kita juga harus mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri ya. Iya, gitu. Nah, jangan kita harapkan kita berdamai dengan orang lain sebelum kita berdamai dengan diri kita sendiri. Itu. Kenapa bisa ada akar kepahitan dalam diri kita? Karena kita ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita. Yang gitu. Ya kan? Nah, ketidakberesan itulah yang kita harus damaikan. Artinya gini, Pak, kadang-kadang kan banyak orang tuh, ya kita sebagai anak kan punya pola pikir yang idealis. Saya itu maunya orang tua saya itu harus baik, memenuhi segala keinginan saya, A, B, C, semua. Nah, ketika kita dalam realita kita tidak seperti itu, nah banyak anak-anak mengalami kepahitan terhadap orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya tipe orang tua itu keras. Di dalam dia mendisiplinkan anak itu keras. Apalagi orang tua zaman dulu, Pak. Ya, kalau orang tua zaman sekarang kan agak gimana ya, agak lebih baik lah. Kalau orang tua zaman dulu, ya kan kita pelototi aja orang tua kita sudah apa? Orang tua kita pelototi kita aja sudah langsung tahu kita. Aduh, pasti aku kena gebuk ini. Kan itu. Ya kan? Kalau anak zaman sekarang enggak lagi, Pak. Kita dipelototi kita. Ngapa, Pak? Ya kan gitu. Kalau zaman dulu Arab, iya kalau orang tua kita sudah melotot, ya sudahlah itu pasti kena itu. Kan gitu. Nah, banyak anak-anak mengalami kepahitan. Kenapa? Karena menurut dia, kok orang tuaku seperti ini ya? Nah, seperti itu. Nah, itulah yang harus kita damaikan dalam diri kita sendiri, Pak. Jadi sebelum berdamai dengan orang, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, itu. Karena kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, sama siapapun, ya khususnya sama orang tua pun kita bisa berdamai. Nah, itu seperti itu. Nah, yang ketiga, dalam pengalaman saya pribadi juga, saya juga orangnya dulu mudah sekali mengalami akar kepahitan, Pak. Terhadap siapa saja, termasuk orang tua. Ya kan, saya dulu pernah merokok, ya kan, pas waktu zaman SMA. Kebetulan orang tua saya itu kerja di tempat saya sekolah juga. Nah, gitu kan. Jadi biasalah anak-anak SMA ini kan pas bagi raport kelulusan kan, wah, kita ngobrol-ngobrol sambil merokok kan di depan samping sekolah kan. Nah, orang tua saya datang jalan. Nah, teman-teman saya lihat semua, itu bapakmu. Waduh, saya bilang, kena saya ini pasti. Begitu pas, dia langsung turun, temu saya, tidak ada ngomong, pak, langsung gitu. Habis saya. Nah, itu, ya kan. Terus itu ada juga ronde kedua. Di rumah kena juga. Ronde satu sudah, ronde kedua kena. Jadi double impact gitu kan. Iya. Pasti kita sebagai anak kan mengalami kepahitan. Aduh, kok begini? Aku dipermalukan di depan teman-temanku.
ya kan, di rumah juga nambah lagi. Nah, solusi seperti itu. Jadi bagaimana kita berdamai dengan dia, artinya kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, pasti kita bilang, ya memang itulah orang tua saya. Begitulah cara dia mendidik, begitulah cara dia berkata-kata. Ya saya ambil positifnya saja, memang saya yang salah. Nah itu. Jadi efeknya itu kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, justru kita yang mengatakan, memang saya yang salah. Kenapa pula saya harus merokok seperti itu? Nah, itu fungsinya. Kalau kita bisa berdamai dengan diri, sehingga ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, sama orang lain pun, khususnya kepada orang tua pun, kita sudah bisa berdamai. Nah, yang ketiga, Bro Rudy, tadi Bu Hadasa tadi sudah menyinggung sedikit, ya. Tapi saya mau menambahkan, kalau kita memiliki akal kepahitan, tidak cukup kita mengampuni, Pak. Itu. Ya kan. Nah, pengalaman saya ketika saya mengalami akal kepahitan, selain saya harus mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, saya juga harus mengasihi dia, Pak. Nah, itu. Dan melupakan. Nah, ini. Dan melupakan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita tidak bisa melupakan, itu nanti kita akan putar kaset lagi. Muter kaset. Nah, ketika nanti orang tua kita melakukan hal yang sama lagi, kita putar lagi. Aduh, iya dulu aku. Nah, itu. Tapi kalau kita sudah mengampuni, mengasihi, dan melupakan, nah di situ kita akan bisa membereskan segala akar kepahitan apapun itu. Sekalipun mungkin di depan kita juga nanti ada saja nanti mungkin dari orang tua kita atau dari orang lain yang akan menyakiti hati kita sudah plong aja. Nah, itu. Sama seperti pengalaman saya gitu, Pak. Ya kan saya pernah dipermalukan di depan teman-teman karena saya seorang Kristen gitu kan. Orang mengatakan, Tuhan kamu tuh disalibkan cuman pakai celana dalam, ya kan? Ngapain? Kalau saya belum membereskan diri saya, Pak, mungkin kursi itu sudah saya lemparkan gitu kan gitu. Sudah saya duel gitu kan. Tapi karena saya sudah belajar mengasihi, membereskan diri saya sendiri, mengasihi, mengampuni dan melupakan, saya punya gini, Pak, sampai sekarang. Orang mau bilang apapun kepada saya, sekalipun itu menyakitkan hati saya tidak pernah sakit hati. Nah, itu terserah. Itu. Saya mau tanya satu hal, Pak Gus Sola Gracia. Untuk berdamai dengan diri sendiri, itu Pak Sola Gracia sendiri itu belajarnya sejak kapan itu? Dan kemudian sampai itu jadi bertumbuh ya. Dan sekarang kalau kita menghadapi problem atau lain sebagainya, itu kan terus berbicara terus itu, berdamai dengan diri sendiri itu. Nah, itu berapa lama, Pak, sampai itu bisa mengakar dalam hidup Pak Sola Gracia itu? Ya sebenarnya ya seperti yang tadi, ketika kita bukan hati, ya sudah kita berdamai. Nah, itu. Jadi ketika itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, ya sudah, mungkin ya sejak saya yang sama orang tua saya itu. Nah, seperti itu. Makanya dan juga waktu saya juga pernah mengalami waktu saya kuliah sama dosen saya. Ya, sama gembala sidang saya. Saya juga pernah mengalami kepahitan juga sama dosen saya, sama gembala sidang saya. Itu. Nah, itu. Mulai situ saya sampai sekarang, dan saya doakan sama Tuhan sampai Tuhan panggil saya akan tetap seperti ini. Saya tidak akan pernah mengalami kepahitan terhadap siapapun. Nah, itu. Karena saya sudah bereskan diri saya sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Jadi memang ini yang harus memang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, terus juga masukan ini, Pak, bagi orang tua. Ya, jadi kan kita bicara tadi dari segi anaknya. Nah, orang tua pun juga, ya kan, mungkin yang nonton ini juga banyak orang tua. Ya, kita juga perlu juga ingat orang tua. Kan ada firman Tuhan katakan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Iya. Nah, jadi kita juga sebagai orang tua boleh kita mendisiplinkan anak kita. Ya kan gitu. Memang firman Tuhan kan ajarkan kan, hajarlah anakmu. Ya kan gitu, didiklah anakmu. Artinya juga ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, boleh kita disiplinkan, boleh. Karena apa? Karena kalau kita tidak disiplinkan, ya kan? Karena kalau kita gini, Pak, kalau saya punya prinsip seperti ini. Kalau kita sebagai orang tua tinggi ketegasan, tapi rendah kelembutan, itu kita akan menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang pemberontak, Pak. Makanya jangan salahkan anak-anak kita nanti memberontak kepada kita.
Kenapa? Karena kita terus disiplin, tapi tanpa ada satu kelembutan kita berikan kepada anak kita. Nah, kalau kita ya kan rendah ketegasan, tinggi kelembutan, kita akan menjadikan anak-anak manja. Nah, kenapa banyak sekarang anak-anak manja? Karena gitu, kita sebagai orang tua tuh tidak ada ketegasan, lembut terus. Nah, yang paling bahaya lagi, Pak, sudah ada tegas, tidak lembut lagi. Ya kan, rendah ketegasan, rendah kelembutan akan menjadikan anak-anak iblis. Justru anak kita yang bisa membunuh kita. Nah, yang paling bagus adalah kita harus tinggi ketegasan, tinggi juga kelembutan. Nah, itu. Contohnya seperti ini, ya, ini saya sharing dalam kehidupan saya sebagai orang tua. Iya, terima kasih banget ya. Ketika anak saya melakukan sebuah kesalahan, saya disiplinkan anak saya. Saya tidak mau diam, saya disiplinkan. Gitu. Kadang-kadang anak saya itu nangis, saya biarkan anak saya nangis dulu. Gitu. Lalu mungkin 5 menit, 10 menit saya datang lagi sama anak saya peluk anak saya. Saya peluk. Saya bilang sama saya, "Nak, maafkan papa ya. Papa tadi sudah mendisiplinkan kamu. Tahu kenapa papa disiplin kamu? Saya jelaskan, ini. Papa tidak suka kamu seperti ini. Jangan lagi, Nak ya." Saya peluk dia. Selesai. Artinya anak kita tidak kepahitan sama kita. Itu. Tapi kalau kita disiplinkan, kita tidak rangkul dia lagi, kita tidak ada salahnya orang tua minta maaf. Nah, kita sudah dia angkat kepahitan. Tapi kalau kita seperti itu, anak tidak kepahitan. Sampai kapan anak tidak kepahitan, Pak. Itu justru dia merasakan, waduh, saya yang salah. Saya harus berubah. Nah, seperti itu, Pak. Ini, Bro Rudi. Iya. Terima kasih banget itu, Pak Sola Gratia. Saya akan membicarakan juga hal ini. Nggak kenapa ya, Pak Sola Gratia di standby dulu di sini ya. Jadi begini, kalau dari Bu Hadasah ya, secara psikologis memang posisi dari temannya Bu Maria itu dibutuhkan sekali. Ya, sebuah ketenangan atau keadaan berjarak dengan orang tuanya. Ini secara psikologis ini penting sekali jarak ini. Ya, secara psikologis begitu. Nah, kemudian ada masukan dari Pak Sola Gratia. Nah, ini saya mau aplikasikan langsung ke dalam masalah temannya Bu Maria ya. Jadi kalau kita lihat begini, biasanya yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kalau orang tua kita keras ya dan kita terluka, biasanya ketika kita punya anak, kita bisa keras juga sama anak kita. Ya, bisa keras. Nah, jadi caranya kita untuk menghargai posisi tenang kita tadi itu, tapi jangan hanya secara psikologis, tapi secara spiritual ya, untuk mengampuni, untuk mengasihi, itu juga tidak sebatas di dalam pengertian atau pemahaman, tidak, tetapi harus dipraktekkan. Maksud saya begini, caranya temannya Bu Maria bisa mengasihi orang tuanya, bisa mengampuni orang tuanya, adalah habis-habisan mengasihi anaknya. Habis-habisan. Bagaimana setulus mungkin ya, bagaimana mengasihi tanpa pamrih anaknya, bagaimana mengasihi dengan lembut ya kan, sekalipun ada ketegasan tertentu ya, tapi betul-betul kita mengasihi anak kita. Nah, kalau kita mengasihi terus-menerus anak kita, nanti di dalam waktu tertentu akan ada saatnya, ya, akan ada saatnya tiba-tiba ya, hati kita yang tadinya begitu terluka itu, karena kita sering mengasihi anak kita, sebetulnya itu hati kita itu sedang diobati. Ya, ketika kita mengasihi terus anak kita, hati kita sedang diobati. Nah, ketika hati kita itu sudah cukup sembuh, tiba-tiba ya, kita bisa melihat secara berbeda orang tua kita sendiri. Ya, itu kalau kita mengaplikasikan dari apa yang dikatakan oleh Pak Sola Gratia ya, kita melihat di dalam kasus kekerasan ini, baik dari sisi anak dan juga dari sisi orang tuanya. Ya, nah kalau dari Pak Sola Gratia sendiri ada tambahan mungkin? Tambahan saya seperti ini ya, untuk para pendengar, ya, jangan pernah biarkan akar kepahitan itu tinggal dalam hidup kita. Segera bereskan. Kalau saat itu kita mengalami akar kepahitan, segera bereskan.
Jangan tunggu besok, Pak. Hmm. Itu baik kita sebagai anak, kadang-kadang orang tua juga banyak Pak kepahitan sama anak Pak, banyak. Apalagi kalau orang tua itu sudah tua gitu kan, anak-anak cueki, ya kan, tidak peduli, oh kepahitan orang tua. Itu kan dia langsung bilang, kamu tidak tahu bagaimana 9 bulan kamu dikandung, sudah sekolahkan, banyak kepahitan. Itu. Jadi artinya jangan biarkan akar kepahitan itu tinggal dalam diri kita. Kalau pas kita saat itu terpancing untuk mengalami akar kepahitan, bereskan segera Pak, bereskan. Ya, ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada 4 cara. Itu aja Pak. Itu. Baik. Hanya itu aja. Pokoknya akar kepahitan itu bisa dibereskan, itu tergantung kita Pak. Itu Pak. Ya, Baik. Ya, karena memang setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya akar kepahitan Pak. Pasti pernah. Tidak ada Pak. Ya, selama kita manusia di dunia ini, tidak pernah kita terpancing untuk mengalami akar kepahitan. Pasti pernah Pak. Iya. Itu Pak. Ya Pak. Ya. Baik Pak Solagratia. Terima kasih banget ya. Sekalipun sayangnya temannya Bu Maria nggak bisa menanggapi, tapi terima kasih banget ya. Saya yakin ini sampai juga di sana. Terima kasih Pak ya. Selamat malam Pak Solagratia. Ya. Salam. Baik. Iya, sebelum ada yang join lagi, seperti yang tadi saya katakan ya untuk temannya Bu Maria, bahwa masalah mengampuni dan masalah mengasihi, bahkan melupakan, ini tidak sekedar masalah psikologis, tapi ini masalah spiritual. Ya, artinya apa? Bahwa memang masalah spiritual ini bukan semata-mata tergantung dari kita, bukan. Ya, tetapi kita harus meminta bantuan dari Roh Kudus itu. Ya, jadi di dalam proses kita itu temannya Bu Maria itu belajar untuk mengasihi anaknya, terus mengasihi anaknya. Di dalam proses itu kan kita minta itu kekuatan, ya, pimpinan dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus itulah yang memberdayakan kita, memampukan kita, memberi kuasa kepada kita untuk mengampuni, untuk mengasihi. Ya, siapapun juga yang membuat hati kita terluka. Hanya Roh Kudus itu. Kalau kita mengandalkan kemampuan psikologis kita, mental kita, itu kita mengampuninya hanya sebatas permukaan. Ya, jadi ya semoga di dalam pergulatan itu temannya Bu Maria ya rajin berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus ya, untuk bisa mengasihi anaknya dan juga bisa mengasihi mengampuni orang tuanya. Ya, sekalipun ini mungkin nggak bisa dipastikan waktunya itu seminggu, 2 minggu, atau setahun, 2 tahun ya, tetapi itu perlu dibawa ke dalam doa. Ya. Selamat malam, Pak Liu. Malam, shalom. Oh, shalom. Iya. Pak Liu, tadi sempat nggak mendengar cerita temannya Bu Maria? Iya, aku sempat dengar ceritanya gimana. Ya, aku pernah ngalamin juga sih kayak gitu loh dulu. Mau memberi tanggapan? Sekedar sharing ya, aku juga nggak bisa. Oke. Gimana? Sekedar sharing gimana, Pak? Sharing apa yang aku alami, apa yang Tuhan pimpin dalam hidupku seperti apa. Dalam arti gini, yaitu aku jujur ya, dari kecil aku selalu ditanamkan bahwa dalam keluargaku ya, aku itu anak haram. Oh. Jadi banyak papaku sendiri ya yang membesarkan aku bilang, kamu itu bukan anakku, kamu itu anaknya Om ya, aku nggak sebutin namanya lah. Iya. Satu kota di Lumajang. Nah, mamaku dulu memang pernah menikah dengan seseorang, akhirnya cerai karena orang itu tidak pernah mengatakan umurnya berapa. Terus begitu mamaku cerai, karena mamaku juga malu pada saat itu, ternyata yang dinikahi mamaku itu papanya teman sekolahnya dia gitu loh. Itu kan kita enggak pernah tahu bagaimana masa lalu orang tua kita ya. Orang tua kita pun tidak bisa milih gitu. Dan aku dari pihak keluarga pun sering dari tanteku, dari keluarganya mamaku atau papaku yang besarin aku kayak gimana, itu selalu ngomong yang sama.
Dan waktu aku kecil, aku itu mengenal seorang papa yang besarin aku itu dengan cara membesarkan yang sangat keras banget. Aku salah sedikit dipukul, aku salah sedikit ditampar, entah itu kadang sampai pernah dibanting, Oh, sampai pernah mana kayak yang buat mukul sapi itu buat mukulin aku kalau aku sampai nakal gitu. Di situ aku punya karakter masa SD ku, aku jadi karakter seseorang yang nggak bisa disenggol gitu loh. Jadi saat aku ada orang yang mengejek aku dikit aja, nak peduli itu siapapun, mau cowok mau cewek, pasti aku langsung pukul. Tapi gitu kan ada Tuhan yang mimpin aku pelan menenangkan aku di gereja terus bagaimana. Tapi papaku tetap keras gitu. Mamaku ya aku pernah sebelumnya mamaku seorang Kristen, tapi mamaku itu bukan Kristen yang pada saat itu belum mencerminkan seorang Kristen yang benar-benar Kristen. Belum mungkin Kristennya mamaku pada zaman itu cuma KTP atau gimana. Okultisme itu seakan terlalu mengikat. Mama papaku sibuk sendiri. Cuman papaku yang paling keras sama aku gitu. Seakan-akan aku itu dulu pernah punya pikiran aku itu anak yang nggak pernah diinginkan sama orang tua aku. Aku mencari sesuatu yang bagaimana gitu. Aku berusaha. Tapi aku selalu ngomong, kamu tuh orang lagi nyuk. Kamu jangan cengeng kamu itu. Kamu kalau sebenarnya kan berkelahi sama orang gitu ya, berantem lah. Aku dipukulin, keroyok gitu. Karena aku kalah. Aku sebagai seorang anak kan pasti aku ngelapor sama papa mamaku toh. Aku nggak salah pak, kayak gini. Lah kalau sampai aku pulang kalah, berantem kalah, meskipun orang 3 atau 4 sekalipun aku kalah, aku nangis pergi ke papaku, aku malah dipukul. Kamu tuh jangan cengeng, kamu jadi orang laki, kamu tuh jangan manja, begini udah. Kebun binatang malah keluar semua akhirnya gitu. Terus bahasa Sanskerta pun sampai keluar semua gitu loh. Di situ aku merasa kok kayak gini gitu. Terus habis gitu di sisi lain aku dari masa kecilku pun penuh mujizat pertolongan Tuhan sendiri, seakan-akan itu Tuhan itu dari masa yang kecil, dari masa kecil ya Pak Liu. ya Mujizat itu dari kapan? Maksudnya SD atau? dari aku umur 4 tahun sih. Waktu Dari aku umur 4 tahun. mengalami kecelakaan mati suri itu, Oh, Tuhan itu akan selalu ada buat aku gitu. Apa yang aku minta itu kayak cepet, tapi untuk orang tua nggak bisa gitu loh. oke. Apa yang aku minta untuk sesuatu yang tidak mengenai diriku dan keluarga aku itu bisa. Tapi kalau untuk keluarga aku sendiri dan untuk aku nggak bisa gitu loh. Kan sesuatu yang lucu gitu loh. Aku sampai pernah mengalami struggle ya istilahnya kayak aku kayak kepahitan banget sama mamaku sama papaku gitu. Sampai aku lulus SMA pun sama gitu loh. Aku keras, tapi papaku tetap. Apakah itu menimbulkan kekerasan yang tadi itu? Apakah menimbulkan kemarahan, kebencian atau apa di dalam diri Pak Liu? Dulu aku anak pertama dalam keluargaku. Nah, berarti aku sayang banget sama adik-adikku, sama kedua adikku itu. Oke, it's great. Papaku pada saat aku lulus SMA, papaku itu keuangannya jatuh luar biasa, bangkrut total. Dulu orang tuaku masa kecilku orang yang secara ekonomi cukup mampu. Pada saat lulus SMA itu hancur total semuanya gitu. Terus ada papaku yang istilahnya yang gedein aku itu apa namanya? Dia istilahnya apa ya? Berusaha mencarikan sumbangan untuk aku biar bisa kuliah gitu. Aku pernah sampai istilahnya kita ngemis sama orang kayak gimana gitu loh. Oke. Ingin aku kuliah, terus di situ aku melihat loh,
ini orang apa, ini orang yang sama, yang sering ada, yang suka nempelingin aku, suka mukulin aku, apalagi kalau berantem sama mamaku. Selalu aku yang dibuat pukul-pukulan itu. Tidak tahu mamaku yang mukulin aku atau papaku yang mukulin aku, itu selalu seperti itu. Nah, aku mindsetku cuma itu, yang jadi dendam di hatiku dulu itu kayak gitu gitu. Terus aku sampai sekolah pun, aku lulus sekolah, aku nyari pekerjaan. Tuhan Sebentar, Pak. pimpin kok. Maaf, Gimana? Pak, sebentar, Oh, Pak. Jadi setelah melihat tadi, Papa coba mencari uang ya, dengan segala cara supaya Pak Liu bisa kuliah ya. iya. Dan itu membuat Pak Liu terpesona atau kaget atau gimana itu? Waktu itu aku kaget aja, tapi cuman aku belum tersentuh sama papa, aku masih belum berapa apa ya percaya gitu loh. Oke. Apalagi begini, pada saat papaku sudah dapat sumbangan banyak uang itu ya, papaku malah apa namanya bingung. Tapi akhirnya uang itu bukan untuk aku kuliah, dan akhirnya aku nggak kuliah gitu loh. Oh, oke. Jadi pilihannya malah dibuat beli ayam kalau nggak salah waktu itu. Ada yang bilang Oh, dibuat beli ayam, ada yang bilang kepake gara-gara ada orang nagih utang atau gimana, aku nggak tahu kayak gimana. Cuman aku oke. sempat mikir negatif waktu itu, oh kayak gini. Oh Oh, ternyata cuman pura-pura atau kayak gimana, aku mikir gitu. oke. Terus aku kerja, oh iya aku nggak kuliah nggak masalah lah. Walaupun pada saat itu aku dapat peringkat 7 kabupaten dulu, aku bisa kuliah Itu tapi itu peringkat untuk 7 makan. itu peringkat apa juara apa gitu? Dulu peringkat 7 sekabupaten. Ada pemerintah dulu tahun 2005 ada ngasih beasiswa di sekolahku gitu. Oke. Cuman aku ngelihat, terus papaku ngomong, aku nggak yakin aku mau nyoba bangkit usaha lagi, itu nggak bisa. Papaku ngomong ke aku, uang yang kemarin aku kumpul itu rencana mau tak buat usaha, buat kita sambil jalan makan, buat makan kamu sama adik sekolah. Tapi uang ini sudah habis kepake, ternyata usaha malah gagal. Oke. Dalam hatiku alasan aja gitu, cuman ya nggak biasa lah kayak gitu. Aku punya pikiran jelek sama papaku pada saat itu kayak gitu. Nah, kalau lagi sebelum masa SMA itu aku mengalami yang pernah ceritakan di NCB yang pertama. Aku pernah mengalami kepahitan sama pendeta juga pada saat itu gitu loh. Jadi itu momen yang hampir dengan jeda waktu yang nggak berbeda, nggak ada bedanya. Terus aku ngalor ngidul nggak jelas. Terus suatu saat ya aku kerja untuk adik-adikku sekolah ya, pada caranya sampai lulus SMA. Aku bisa jadi kuli di pasar turi, terus kerjanya les ke sekeliling Jawa Timur. Demi untuk bisa nyekolah, adikku, aku nggak kuliah nggak masalah, yang penting adikku harus lulus SMA. Karena pada saat itu adikku apa namanya masih SD waktu itu, kelas 4 sama kelas 5 SD. Terus suatu saat ya papaku ini aku punya suatu kayak gimana dengan papa itu dulu tuh waktu kecil itu, aku kok kepingin ya papa sama mama itu, aku ikut sebagai anak itu jalan sama papa mama ke gereja atau gimana tuh nggak pernah bisa tercapai gitu sampai saat itu. Tapi yang apa namanya, suatu saat aku ngasih papaku, karena aku tiap bulan ngasih papaku rutin untuk sekolahnya adikku. Jadi sesuatu yang membuat Tuhan itu sentuh aku di situ. Terus aku di situ aku gak mengalami satu pergumulan yang lain lagi loh. Aku Tuhan, dari aku bukan mau sombong ya. Aku pernah beberapa kali doakan ada saudaraku, papa aku juga paranormal juga, dan dia bisa di masa kurang lebih ya 3 minggu dia bisa terima mujizat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Terus tapi ada mujizat di situ gitu loh. Tapi aku mikir, terus dengan berbagai macam karunia aku pikir konyol gitu. Aku
ya seperti seolah-olah aku punya tugas yang Tuhan titipkan, tapi untuk orang lain aku sendiri nggak bisa merasakan apa-apa. Dan aku pun merasa nggak layak untuk karunia yang Tuhan kasih itu aku nggak layak. Hidupku aja nggak karu-karuan, ngapain aku kayak gini gitu loh. Aku mikirnya gitu. Tapi terus waktu tapi papaku setelah aku agak menjauh waktu itu menjauh aku kerja di Malang dan kerjaanku pun bukan pekerjaan yang benar. Aku sempat bekerja di suatu perusahaan miras pada saat itu. Di tengah Miras. kepahitan minuman keras. Oh ya, minuman keras. Oke. Jadi aku jadi ya istilahnya jadi salesnya minuman keras, dari minuman keras di Malang Selatan. Dan itu berlangsung selama 4 tahun. Di satu sisi aku risih dengan saat aku kerja gitu seringkali ada orang yang ateis ataupun ada orang yang agama lain, ada yang sampai aku menemui anaknya itu kesurupan, dibuat gila sama orang. Terus dia belum percaya Tuhan itu pada saat itu. Aku datang ke dia, anaknya ini dibuat gila dan sama mertuanya. Terus aku doakan di situ, Pak, jangan nangis. Padahal itu anaknya hilang. Namanya orang yang lagi gila tiba-tiba hilang, orang tua pasti khawatir kan. Nangis luar biasa. Aku cuma bilang ke dia, Pak, saya mengenal Gusti Allah itu Maha Kuasa, Pak. Saya percaya di dalam satu namanya, dalam nama Yesus itu ada kuasa. Kalau Bapak mau percaya dalam nama Tuhan Yesus, anaknya Bapak 1 jam lagi pulang dan dia sudah sembuh. Ya Mas, amin Mas, dia bilang gitu. Terus, ayo, kalau Bapak nak keberatan, saya bantu doa, tapi saya secara Kristen. Oh iya Pak, iya ya wis. Aku keliling untuk nagih sama order kan pada saat itu. Iya. Ternyata besoknya aku dikabarin orang itu ke kantor bawa makanan luar biasa. Oh, anakku udah pulang Mas, anakku sembuh. Apa yang saya katakan itu luar biasa, begini. Saya kan orang Kristen gereja mana, begini. Sama cari, semua gereja sama Mas. Sama cari. Aku pada saat mengalami itu aku bukan malah bersuka cita pada saat itu ya. Aku malah jengkel gitu loh. Terus aku juga waktu itu merasa nggak nyaman dengan semua karunia yang Tuhan kasih sama aku. Apa yang aku ucapkan baik ataupun buruk itu bisa terjadi pada saat itu gitu. Iya. Tapi aku merasa Tuhan, aku nggak mau karunia ini. Aku cuma pengen hidup normal seperti orang lain. Dalam hidupku pribadi yang paling aku benci itu dukun. Oke. Tetapi dengan berbagai tingkah lakuku yang aku mungkin istilahnya kalau kita ngomong, sebenarnya Tuhan yang nyertai kita ya. Tapi di sudut lain aku memandang itu seandainya aku di sudut orang lain, aku merasa seperti kok aku dipandang orang lain kayak dukun gitu loh. Oh, itu adalah gitu. sosok yang aku benci gitu loh. Kok kayak gini gitu loh. Tapi kemampuan atau karunia itu cukup lama ya? Maksudnya dimiliki Pak Liu cukup lama begitu atau? Cukup lama, dan mungkin sampai sekarang beberapa masih ada yang Tuhan kasih yang diberi sama aku. Cuman aku nggak mau aneh-aneh lah, istilah. Aku mau ya masih dalam hatiku aku masih pengen hidup normal. Cuman kalau mau Tuhan suruh apa, masa streaming ini pun mungkin ini juga pimpinan Tuhan juga sih. Nah aku balik lagi ke ceritaku tadi ya. Iya. Terus aku mengalami sesuatu yang aku gini, pada saat aku deket banget sama Tuhan, aku ada masalah apa, aku curhat sama Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Meskipun aku gak ke gereja pada saat itu, aku nyebut dalam nama Tuhan Yesus itu, Tuhan itu kayak lawat aku luar biasa. Terus karunia-karunia yang Tuhan kasih ini makin tajam banget. Ya istilahnya kalau orang zaman sekarang bilang mungkin indigo dan lain-lain lah istilahnya. Makin tajam banget gitu loh. Tapi satu sisi aku jengkel, Tuhan, aku aku tuh nggak kepingin kekuatan kayak gini. Aku cuma pengen itu, aku rindu sama kamu, jadi seorang bapak buat aku gitu loh. Aku nggak butuh semua karunia ini nih, nggak ada guna nih. Terus suatu saat aku dikabari, mamaku tiba-tiba telepon. Dan waktu itu aku juga mengalami apa yang
temannya Bu Maria alami. Ya, ingin. Aku mengasingkan diri kan dari orang tuaku gitu. Nah, aku gini, aku saking jengkelnya sama Tuhan. Kok Tuhan tuh ngasih karunia itu aneh-aneh dan aku seolah-olah hidupku kayak dukun, aku nggak kepingin. Yang lucu lagi hasrat untuk sampai hasrat kedagingan itu pun sampai saat aku benar-benar dekat sama Tuhan semuanya hilang pada saat itu. Iya, iya. Yang tak pingin itu cuma ke gereja, yang lainnya nggak ada. Aku kok aneh, kok konyol kayak gini nih, kok nggak normal, nggak waras lah aku bilang diriku itu pada saat itu. Terus akhirnya, aku kok bisa kayak gini loh. Saat aku keliling mungkin bawa barang, tiba-tiba hujan terus, aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, berhenti kamu hujan. Saat ini juga. Saat itu juga berhenti hujannya. Sampai seperti se-ekstrim itu, sampai apa ya, kalau kita mikir logika itu udah nggak masuk akal gitu. Iya, iya. Terus aku ngomong gini, Tuhan, aku kok dekat sama kamu kok malah jadi orang nggak waras loh. Kok jadi paranormal. Aku nggak mau jadi para nggak normal kayak gini, nggak mau. Aku cuma pengen jadi orang normal. Di saat itu aku buat komitmen yang lucu. Jadi kalau aku dekat sama Tuhan, karunia aku jadi jauh lebih tinggi, jauh lebih nggak masuk akal. Ya wes gini aja, aku lakukan keterbalikannya. Oke. Segala sesuatu yang dilarang sama Tuhan akan aku lakukan. Termasuk, maaf, aku ngomong apa adanya, berzina, minum-minuman keras juga, sampai obat-obatan juga tak lakuin. Melawan orang tua sedemikian rupa, ya itu tak lakuin gitu. Sampai aku pun dapat satu momen yang Tuhan sentil aku betul luar biasa. Aku nggak sengaja menghamili seorang cewek, dan cewek itu berlainan percaya sama aku. Dan aku anaknya lumayan nakal kalau aku bilang, karena dia menggugurkan kandungan itu sampai lebih dari 3 kali. Oh, oke. Aku minta ke orang tuanya 3 kali pun ditolak terus, gitu loh. Terus aku bilang gini, ya wes memang bukan jodohku ya sudah, tapi apa ada orang lain. Orang tua si cewek itu bilang, kamu tuh Cina, kamu itu Kristen, kamu itu nggak layak buat anakku tuh, kamu tuh nggak layak, kamu tuh kafir. Aku begituin di sekitar tahun 2009 kalau nggak salah itu. Oh, oke. Terus aku ya sudahlah, memang nggak ini ya sudah, berarti bukan jodohku tuh. Aku udah ketika kali ini ke sana aku ditolak, sudah. Terus nggak lama kejadian itu aku dikabari papaku sakit keras. Oh. Nah, pada saat aku menjauhi papa mamaku itu dulu ada permasalahan rumah tangga. Papaku berpikiran bahwa mamaku itu selingkuh dan lain-lain. Dan papaku sibuk sendiri dengan ternak ayamnya. Istilahnya yus, satunya uang ini enggak tahu kemana, satunya nuduh satunya nuduh satunya. Kayak gitu terus. Aku pada ribut kayak gini males lah. Aku mending keluar dari rumah. Aku pulang ke rumah pengen kangen sama orang tua aku, tapi malah ribut, yang ada selalu kayak gitu, main. Tapi papaku saat aku pulang pun papaku selalu berubah. Yang jahat, menurut aku jahat ya. Terus selalu dia tampil sebagai seorang sahabat malah. Terus kok sorry ribut sama mamamu, kok sorry ribut sama aku di sini, wis. Kalau kamu pulang untuk ribut, gak usah pulang. Kamu ayo ngopi bareng sama aku, rokokan bareng sama aku sudah, daripada kamu ribut sama orang tuamu. Ya wes Pak, ayo Pak, ikut aku ngerjain PT, kamu ini ayam, melatih ayam sama kita ngopi sama rokokan. Kamu juga merokok kan? Iya, ya Pak. Habis itu aku jalan ke sana dan itu mau mengawali ini. Terus pada saat aku dikabari papaku sakit, waktu itu aku juga jengkel sama mamaku. Jengkel banget sama mamaku pada saat itu. Mamaku bukan pribadi yang baik buat aku lah, istilahnya di mata aku udah banyak negatifnya daripada positifnya loh. Tapi di situ aku sebenarnya salah menilai mereka berdua pada dasarnya.
karena aku hanya melihat segala sesuatunya dari luar. Aku ngeliat papaku terakhir, papaku tuh gemuk, ya kurang lebih seperti Korudi gitu, Oh, lebih gemuk dikit. oh gitu. Nah, Oke. 2 minggu kemudian aku pulang, papaku tuh kurus kering, udah Oh, kayak tinggal tulang sama apa? Tinggal tulang sama kulit aja. Gitu. Aku kaget tuh, papaku kok bisa kayak gini gitu. Dalam hal itu aku tak pingin nangis luar biasa loh. Papa apa? Oh, papa kenapa? Gitu. Kok kayak gini apa? Ke dokter gak usah. Habis gini sehat, papa cuma masuk angin kok. Terus uangmu simpenan, papa nggak butuh uangmu, ngapain? Ya, kamu ngasih buat adik-adik, papa terima. Lah kamu ngasih aku kan aku nggak mau terima. Aku berantem, minggu depannya aku balik lagi, lebih kurus lagi. Aku mau ke dokter, aku mau berantem kan, ini udah ke dokter sampai berantem. Aku mau ke dokter, tapi aku pengen ngobrol sama kamu sebentar. Apa? Papa, papa aku ngomong gini, lu, papa minta maaf ya, kalau selama ini papa itu keras banget sama kamu. Papa itu bukan jahat sama kamu, tapi papa itu sayang sama kamu. Kamu itu dari kecil papa sayang buat papa itu kamu itu anaknya papa. Terserah mau orang bilang kamu itu anaknya siapa, kamu tetap anakku buat aku. Gitu. Aku sangat sayang sama kamu. Aku minta maaf kalau aku ngajarin kamu keras sama kamu, karena kamu itu anak pertama buat aku. Aku ingin kamu jadi pribadi yang benar-benar kuat, jadi pribadi yang bisa memimpin keluarga, yang bisa memimpin adik-adikmu, yang bisa masa depan kamu pun jadi kepala keluarga yang kuat, nggak diremehin sama orang, kamu nggak cengeng. Terus papaku ngasih aku uang, ini uang yang selama kamu kasih ke aku kumpulin sama aku nabung beberapa ini, aku nggak tahu apa aku bisa lihat kamu nikah nanti, apa apa aku bisa lihat nanti kamu ini seorang istri kayak gimana, ini kamu bawa lagi. Papa minta maaf kalau mungkin papa terlalu keras sama kamu, papa sangat sayang sama kamu. Di saat itu aku langsung nangis luar biasa, aku minta ampun sama papaku. Dan akhirnya aku bawa papaku ke dokter, tapi ternyata udah nggak bisa. Papaku kena kanker hepatitis sudah stadium 3, udah mau akhir, udah nggak ada kesempatan selamat pada saat itu. Aku itu selalu ingat apa ya? Papa itu didik aku keras, ternyata bukan aku jadikan seorang yang apa namanya, satu pribadi yang cengeng. Malah dulu salah paham dengan papa. Terus si mama juga gitu. Mama ternyata selama ini juga gak keuangan. Jadi mama dan papa pun dulu satu kekurangannya, mama tidak pernah terbuka sama masalah keuangan dengan papa. Padahal mama sebelumnya ditabung sama mama untuk kebutuhan yang nggak terduga gitu. Cuma aku karena persoalannya yang kedua, aku jadi saling curiga. Itu suatu kebodohan itu di masa lalu. Di saat ini mamaku masih hidup. Kayak apapun mamaku, istilahnya sekasar apapun mamaku gitu. Aku sayang lah. Terus nggak lama kemudian, aku pun ditegur Tuhan lagi jebret. Aku kan sempat nakal, gitu. Nakal luar biasa. Aku pelarian, aku pengen mencari sosok yang bisa menghibur aku. Gitu. Pacarku tuh nikah sama orang lain. Terus di saat itu dia habis aku nggak lama nak ketemu sama dia setelah bapakku meninggal. Aku kaget, dia punya anak dan anaknya itu udah sipit, istilahnya udah kayak Chinese, padahal dia bukan seorang Chinese gitu. Apa ini anakku? Gitu. Di saat itu aku punya rasa keinginan yang memberikan terbaik buat anak ini kayak gimana. Aku minta, ini mungkin anak, boleh nggak aku tes apa namanya, aku tes darah, kali memang anak aku mau tanggung jawab. Nggak bisa, aku sudah nikah sama orang lain, kamu nggak usah ikut campur masalah keluarga ini. Kamu kalau mau ngasih uang silakan. Di satu sisi aku setelah aku mungkin aku nggak tahu itu anakku atau bukan sampai sekarang. Cuma aku mikir, aku saat aku merasakan, aku melihat anak ini, aku
perasaanku jadi berubah. Aku ingat papa juga pengen aku yang terbaik buat aku gitu loh. Kok selama ini aku tidak sama papa, aku jelek-jelekin papa kayak gitu. Ya aku ngerasain apa ya? Aku juga ngeliat Pak Tuhan itu bagaimana apa ya sayang sama aku meskipun aku bejat sekalipun Tuhan tetap sayang sama aku gitu. Dia nggak kepingin aku kemana-mana kayak aku ditegur sama Tuhan, jeblos sama Tuhan. Dan kayak gimana? Tapi Tuhan tetap sayang sama aku. Dia tetap lingkupi aku. Aku kasih kamu kayak gini bukan karena aku menganggap kamu seorang babu atau pembantu. Aku sayang sama kamu. Ini kamu pasti butuhkan suatu saat kayak gimana seperti apa kayak gitu sih. Aku takutnya sih nanti saudaranya Bu Maria bakal menyesal kalau mungkin segala sesuatunya itu perlu dibicarakan. Jangan sampai apa ya kebodohan yang pernah tak lakukan. Aku belum sempat istilahnya membahagiakan papa mamaku, membahagiakan papaku terutama. Aku belum sempat membahagiakan papaku sedikit pun. Karena papaku sudah dipanggil Tuhan. Jangan sampai apa ya nyesel banget kayak aku sampai sekarang gitu loh. Meskipun papaku udah meninggal 10 tahun lebih, aku merasa bersalah sama papaku. Aku pengen bahagia dengan papaku, tapi nggak bisa. Yang bisa tak lakukan sekarang, aku punya mama, aku pengen punya mamaku itu bahagia sedemikian rupa ya apa cara itu. Aku minta pimpinan Tuhan untuk aku nggak boleh Tuhan apapun yang terjadi, aku pengen sayang sama mamaku, aku pengen jadi anak yang membanggakan orang tuaku. Tuhan pimpin aku mau lepas masa lalu semua Tuhan. Yang gitu kalau aku mau benar-benar duduk di hadiratmu menjadi seorang yang berkenan di hadapanmu untuk membahagiakan mama. Itu kok sih ingin. Ya kurang lebih kayak gitu menurutku. Iya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa nih Pak Liu dengernya. Ya aku minta maaf kalau aku apa-apa. mungkin ini terlalu cengeng atau gimana. Aku kalau ingat papaku aku pasti akan apa ya? Iya. Aku ada satu rasa penyesalan gitu. Aku lihat orang-orang kok nggak sayang sama orang tuanya. Aku ingat papaku gitu. Aku dulu kayak gimana gitu. Sejelek-jeleknya papaku itu sangat sayang sama aku, tapi tanpa aku sadari. Ya itu sih kebodohanku dulu. Aku nggak pengen orang-orang lain akan mengalami sesuatu yang sama seperti aku. Iya, Pak Liu. Halo? Ya, halo. Iya, kalau saya mendengar pengalaman ini terlalu dalam, Pak. Ya, terlalu dalam. Jadi saya mungkin untuk meresapinya juga butuh waktu, Pak. Ya, meresapinya itu butuh waktu gitu, karena menurut saya terlalu dalam sekali. Ya, tapi ya coba kita lihat. Ada teman mungkin yang mau sharing bicara dengan Pak Liu mungkin. Ya ini belum ada yang masuk. Mungkin ada teman-teman yang mau gabung memberikan masukan. Silahkan, jangan ragu-ragu. Siapa saja boleh. Ya, karena kita di sini untuk saling mendengarkan, saling memperhatikan, ya, saling peduli satu sama yang lain. Siapa saja boleh memberikan masukan atau apa. Oh, link StreamYard-nya ada di itu, di depan, atau hilang itu ya? Coba saya masukkan lagi linknya. Oke. Ya, link StreamYard-nya ada di mana sebentar. Ya, link StreamYard-nya ada di kolom chat ya. Kolom chat. Silahkan yang mau bergabung untuk kita sharing satu sama lain. Itu sudah saya masukkan lagi, Oh, Pak Simon, coba kita langsung ini aja ya. Yang lain juga boleh kok.
Ya, yang lain boleh langsung bergabung. Beberapa orang juga boleh ya kalau mau kita saling sharing. Saya undang dulu ya Pak Simon ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, shalom Om. Oh, shalom, shalom. Ya, malam Eh, Pak apa namanya Pak Piung ya? Pak Liu. Pak Liu ya, malam Nah, Pak Liu, shalom juga. Pak Simon sudah mendengar apa yang diceritakan Pak Liu? Udah, hampir Oh ya, mirip-mirip silakan dikit. Pak. Mirip-mirip dikit soalnya. Makanya saya mau Oke, masuk. oke. Coba silakan ngobrol sama Pak Liu. Ya, yang kalau masalah kan berawal dari temannya Ibu Maria ya Pak ya. Saya nggak pakai gambar karena saya nggak mau, kalau cerita orang tua saya nggak tahan Pak soalnya. Oh iya, iya. Eh, silahkan Pak Simon kalau mau menanggapi Ya, yang apa yang temannya Bu temannya Maria, Bu Bu Maria Maria. nanti ya, kalau temunya Bu Maria gini. Kayak Pak Liu kan punya orang tua nih. Saya juga punya orang tua. Iya. Ya kan? Kalau sayang sekali sih kalau tidak berdamai sama orang tua soalnya. Saya sangat menyesal kalau waktu orang tua saya meninggal tuh tidak di samping saya, Pak. Oke. Kalau saya sih udah pasti ya orang tua saya itu nih saya lahir, saya ngomong dari masa kecil deh Pak ya Pak Liung ya. Saya waktu umur 7 tahun ibu saya udah meninggal. Waktu itu papa kan pelaut. Nah di rumah tiap hari tuh nggak ada orang tua. Kakak-kakak saya semua pergi gitu kan. Ada yang tinggal di gereja, ada yang masih sekolah di Pontianak gitu kan. Saya kan di kampung banget di Batu Ampar tuh. Oh, Batu Saya Ampar. hidup seorang diri tuh. Tidak ada rumah, tidak ada orang itu. Masak aja masak sendiri umur 7 tahun, Pak. Masaknya pakai itu ya apa ya? Bukan pakai panci tuh, pakai patok kelapa. Oh, ntar Pak aku ambil wifi yang bagus dulu. Wifi kamu mana Jon? Ini kah? Wifi dong, pinjam. Halo. Wifi ini jelas ya Pak? Halo. Oh, jelas, jelas. Bukan. Suaranya Pak Jelas, Simon ya? saya dengar jelas ya. Oh, jelas, oke. Nah yang seperti yang Bapak ngomong tadi itu, udah umur saya nggak, makanya dari itu saya nggak sekolah kan. Nah umur 11 tahun orang tua pindah ke daerah dekat Pontianak gitu kan. Nah nggak lama kemudian kan orang tua dijodohin sama orang kampung situ, ya menikah lah kan, ibu tiri gitu kan. Tapi kita baik-baik aja gitu kan. Udah terus, nah kalau saya sih jujur memang jarang di rumah ya Pak dari kecil. Jadi saya umur 11 tahun saya udah kerja gitu, ikut orang di kapal. Ngangkut karet, ngangkut kayu dulu kan di Pontianak kan dulu masih zamannya kayu Pak. Kalau saya tahun 80-an kan Raja Kayu Kalimantan Barat. Iya, iya. Istri saya juga Pontianak Pak. Oh. Iya, iya. Silakan. Nah itu kan nanti saya cerita di akhirnya aja. Yang Bapak ini ngomong, yang tadi Bapak ngomong itu sama gitu. Kita udah nggak punya orang tua nih. Nah pas Bapak kan sakit kan. Saya udah pindah Jakarta itu. Nah saya ajak Bapak ke orang tua saya ke Jakarta gitu kan. Pak emang tinggal sama saya aja lah kalau memang itu. Tapi orang tua nggak betah Pak. Saya bingung di situ. Tinggal seminggu minta pulang. Dia sakit stroke gitu kan. Nah terus saya bilang saya nggak mungkin tinggal di Kalimantan ngerawat kamu kan. Emang punya adik sih, adik apa ya, lain mak tapi ya bukan adik kandung itu, tapi baik, orangnya baik sekali, ngerawat orang tua. Nah rawat gitu kan. Nah begitu sakit kita nggak rawat, yang rawat adik kan. Itu sedih sekali Pak sebenarnya. Orang tua saya juga sama gitu. Di antara keluarga kan saya nggak sekolah nih. Nah dia juga udah males gitu. Kok kamu nggak mau sekolah, kamu ngerokok, kamu ikut orang minum katanya. Mau jadi apa? Akhirnya kan saya nggak di rumah, saya diusir kan Pak. Saya diusir dari rumah, maksudnya kalau bandel gitu kan. Ya udah saya keluar rumah, saya ikut sana sini, kadang pulang, kadang nggak pulang gitu. Tapi gimana pun orang tua marah saya tetap pulang. Gitu. Pulang mau digubukin mau apa ya terserah, itu memang hak dia gitu Pak.
Kalau dipukul orang Iya. tua udah biasa, Pak. Iya, udah biasa. Apalagi kampung, pakai rotan, Pak. Pakai rotan pukulnya, nggak tanggung-tanggung. Iya, iya. Tapi memang kita salah ya mau gimana? Kita mau nggak mau mesti pulang itu. Itu kan orang tua kita. Ya, bilang, oh, ada kalau anak sekarang nih, orang tua setelah dikit aja anak kita bisa marahin kita, Pak. Tapi zaman dulu tidak. Ya. Nah, orang tua kita mesti nurut orang tua. Bapak sakit, saya nggak bisa rawat, yang rawat adik. Nah, terakhir dia masuk rumah sakit. Nah, itulah yang saya agak kesel Pak Pendeta tuh begitu tuh. Masuk rumah sakit, abang saya kan di Pontianak, saya Jakarta. Waktu stroke pertama, itu harus buru-buru bawa rumah sakit. Iya, iya, harus. Saya di Jakarta, nggak mungkin pulang cepat gitu kan. Abang saya dekat di Sungai Pinyu gitu kan. Kenapa nggak dibawa? Kenapa mesti tunggu saya gitu kan? Oke lah masalah masalah uang itu kan udah bilang tinggal saya transfer, kamu daftar rumah sakit selesai masalah. Ngapain tunggu saya pulang gitu? Nah, itulah berantemnya saya sama orang keluarga saya, kakak adik saya itu dari situ Pak. Iya, Kan iya. kakak adik berempat gitu kan. Katanya saya orang tua, tapi kenapa sakit pun nggak datang, padahal deket gitu. Saya ini mesti beli tiket pesawat dulu, entah itu ada tiketnya apa nggak ada, gitu kan. Nah, saya kesel di situ Pak. Maka saya bilang, ini pendeta macam apaan kamu? Saya bilang, ya itulah saya bilang, agak kesel. Nah, akhirnya saya pulang. Terus yang masuk rumah sakit bukan kakak adik saya, justru orang lain teman saya. Saya pun, Simon, ini gimana Bapak? Gimana? Terus sekarang itu kamu bawa, saya bilang. Rumah sakit apa? Terserah kamu bawa, saya bilang kan. Serah apa aja lah. Nah, saya bawa. Di situ stroke lah Bapak, tahun kemudian stroke gitu kan, dirawat. Nah, saya kan jarang pulang gitu kan. Kakak adik yang dekat satu kampung jarang jenguk gitu kan. Nah, itu sedih Pak, sedih banget. Benar-benar sedih itu. Sedih banget pokoknya. Begitu sakit, waktu terakhir dia sakit di rumah sakit gitu ya. Itu sempet harusnya masih bisa tolong harusnya. Waktu itu saya beli pesawat jam 10. Nah, tiketnya harusnya bisa jam 10 terbang, nyampe mungkin jam 12, jam 1-an paling lambat. Waktu itu hujan badai, saya nggak bisa terbang, Pak. Waktu itu kakak adik atau istri adik apa gimana ya? Ada nego masalah biaya gitu lah kan. Iya, Nah, iya. tapi sebelum saya pulang saya udah ngomong gitu. Ya udahlah, kalian nggak usah pusing itu dulu kan. Kalau saya ada, udah semua saya tanggung aja, saya bilang. Bukannya saya punya itu ya Pak, bukan ya Pak, ya maaf ya. Udahlah, saya bilang apapun yang Bapak ituin, udah saya tanggung. Saya bilang saya tinggal jual mobil kok gampang, saya bilang kan, nggak masalah, saya bilang gitu. Nah pas itu hujan besar Pak, badai sekali, nggak bisa terbang waktu itu. Saya di pesawat saya nangis kok, saya ingat Pak. Sampai di pesawat saya teriak-teriak Pak, bener. Sampai itu saya marah-marah Pak, bener. Sampai nasinya saya bongkar tuh. Nasi yang disiapin buat makan itu, yang satu dus itu, saya lempar Pak di pesawat itu. Sampai saya dikandangin satpam Pak. Saya nggak bohong itu kisah nyata tuh. Iya, iya. Itu apa ya namanya pesawatnya tuh? Kalau salah Lion. Nah, waktu itu saya lempar nasinya, saya marah-marah. Jam 4 baru terbang. Jam 4 terbang, jam 3 lewat katanya sih di pesawat orang tua saya meninggal udah nggak ada napas. Begitu saya turun pesawat, kata adik saya nih, bapak saya bangun Pak. Begitu bilang Ati udah pulang, dia saya namanya saya Ati kan, Ati udah pulang katanya. Bapak saya bangun. Dia bilang bangun, oh, udah pulang ya? Ya udah katanya. Saya pulang langsung saya ke sana. Dia sempat, maksudnya dia udah meninggal tuh Pak. Begitu saya datang dia bisa bangun. Itu lucu, itu cerita luar biasa loh Pak. Ini bener loh. Iya, iya, iya. Dia udah setengah jam udah mau dituin, begitu dengar nama saya dia pulang gitu kan, langsung bangun. Makanya saya bilang, kalau misalnya kita punya orang tua gitu ya, sangat menyesal Pak, bener kalau kita nggak rawat itu. Saya udah nggak punya ibu dari kecil, nggak pernah rasa kasih sayang seperti orang-orang gitu kan. Ibu gimana sih gendong kita itu nggak pernah rasain gitu. Apa yang punya ibu kita nggak mau deketin gitu kan, kita nggak mau apa sampai berantem, itu sangat besar dosanya Pak menurut saya ya. Itu apapun orang tua kita tetap orang tua kita, nggak mungkin kita bisa itu.
Tak bisa kita apa? Kita bisa rasain itu saat kita udah dewasa. Kalau masih muda-mudi, masih umur 30-an itu mungkin kita nggak terlalu mikir orang tua. Tapi kita udah punya anak nih. Ah, itu mulai mikir. Mulai mikir nih, wah, bapak saya apa? Apalagi bapak sakit doang kita nggak rawat gitu kan. Waduh, rasanya sedih sekali, Pak. Bener. Itu sangat Iya. sedih loh. Iya, Pak, itu ya Pak Leong ya. Iya. Aku juga dulu Bener nggak? Itu sama hah? kayak Pak Simon. Aku dulu tuh juga sama kayak Pak Simon. Jadi dulu aku tuh sebelum bapak aku meninggal itu waktu dirawat di Surabaya, di rumah sakit Surabaya, mamaku tuh sering telepon aku tuh, wah, aku dalam pikiranku, wah, paling mama minta duit kok sama marah-marah di sana gitu. Ah, Terus suatu saat waktu di malam terakhir itu mamaku telepon, untuk papamu ingin ngomong sama kamu. Lalu aku angkat teleponnya. Bapakku sambil ngomong itu susah banget ngomong. Bapakku bilang gini, yo, papa sayang kamu. Terus papaku bilang gini, papa minta maaf ya Nyo, nggak salah. Iya, papaku juga bilang gini kak, makasih ya Nyo, udah kenalin Tuhan Yesus buat papa. Kerja yang benar, kalau bisa jangan kerja di miras lagi. Papa kangen sama anak papa yang dulu. Hati-hati kalau kerja. Terus soalnya tuh besok pagi aku juga kabarin, papaku udah nggak ada. Terus aku ya, gimana ya? sedih. Aku nyesel luar biasa. Loh, aku kok kayak gini gitu. Aku kok seperti ini. Ada itu aku nggak pengen orang-orang salahnya apa yang salah kebodohan dan ketololan yang salah itu kayak gini gitu. Kalau papa mamamu masih ada, sayangi papa mamamu sedemikian rupa. Cintanya papa mamamu tidak akan bisa kamu itu. Iya, itu betul sekali Pak, betul. Itu betul sekali. Selama kalian masih ada orang tua, sayangilah mereka bener. Menyesal kamu kalau nggak sayang bener. Ini bener, ini kenyataan Pak Liu. Pak Liu mungkin kita, makanya saya bilang kita hampir mirip lah. Ya, sayang banget bener. Pingin rasain kita cuci popoknya gitu Pak. Bukan kita sok muliakan apa, sok depan umum sok ngomong gitu ya. Tidak. Saya pingin rasain cuci popoknya Pak, bener. Serius. Iya. Iya, aku tuh pikir gitu, ya ada kesempatan gitu, aku pikir nggak apa-apa aku gitu. Ya. Tapi aku dulu malah sibuk dengan pekerjaanku, nggak ngurusin orang tua Ya. aku, karena aku masih punya, waktu itu aku punya kepahitan yang belum bisa dicabut, masih belum bisa sama bapak. Itu pertolongan itu yang luar biasa. Ya, Saat itu itu benar Pak. aku begitu aku sadar, ya Tuhan, aku minta ampun Tuhan, kalau Tuhan aku udah gini sama papa mama aku, aku minta ampun sama papaku udah nggak ada juga. Berarti mama udah gak punya juga. Mama masih ada, mama. Makanya sekarang aku tinggal cuma mamaku aja. Aku pengen berusaha yang terbaik untuk mamaku. Tapi tinggal sama mama sekarang. Iya, sama mama sama adik-adikku. Bagus, itu paling paling bahagia itu. Iya, begitu Tuhan. Ya saya sempat ngomong sama istri gitu kan. Tapi kan kita memang udah nggak punya, saya bilang. Kalau misalnya kita punya, ibu kamu suruh sini lah. Satu-satunya orang tua cuman mertua saya aja, saya bilang. Ya udahlah, kan kita nggak pernah rawat, saya bilang. Ayolah kita rawat, saya bilang kan. Mau nggak ikut kita? Tapi datang sih sebentar juga mau pulang Pak. Bingung. Orang Pontianak itu kalau ke Jakarta orang tua tidak akan tahan lama. Kalau saya pindah ke sana udah nggak punya apa-apa di sana, nggak punya rumah, nggak punya apa kan. Nah saya sekolah di Jakarta gitu kan. Terus saya di Tangerang Selatan sih Pak. Gitu. Tapi kita ada itu, ada apa? Ada kepikiran Pak. Kalau udah kita berusia gini, Pak Aliung umur berapa Pak? Maaf. Saya 33 saat ini. Ah ya, saat ini 33 ke atas itu udah mulai 35 ke atas tuh akan mikir gitu orang tua. Kalau masih muda-muda sih masih cuek-cuek. Tapi kalau makin tua gitu makin rasa lah. Apalagi kayak Om gitu kan pengalamannya
mungkin lebih banyak. Pasti rasain ke orang tua seperti apa. Udah pastilah. Saya aja ngerasa, tadi telepon terus Ibu Maria kan ada chat gitu kan, saya baca. Saya bilang, udah coba kamu suruh dengar lagunya Fuin aja, Ayah, saya bilang. Pasti si teman kamu nangis, saya bilang. Kenapa kalau Bapak cerita soal orang tua Bapak ini, saya juga pengen masuk tadi, pengen ngomong kan, pengen ikut juga gitu. Memang kisahnya Pak Liu ini ya miripnya tuh, cuman dia lebih parah dari saya ya, karena kan nggak ada orang tua sampai segituin. Tapi kalau saya tanpa dimarahin saya udah pergi dari rumah. Saya nggak sekolah dari 11 tahun saya udah kerja Pak. Tapi di Jakarta saya benar-benar nggak sekolah. Tapi di Jakarta ini saya maksudnya bisa hidup lah, nggak masalah lah, nggak sekolah juga nggak masalah. Iya. Nah, ini orang tua yang berarti tinggal ibu itu berarti satu-satunya orang tua ibu itu ya, ibu sebenarnya lebih dekat dari kita loh Pak. Apalagi ibu ya. Nah itu saya nggak punya ibu loh. Kamu bisa bayangin nggak? Sampai umur saya 40 tahun saya pulang ke kuburan ibu saya selalu nangis, nggak tahan saya Pak bener. Terus Bapak pesan kemarin kan orang tua, tolong ya kuburan mama kamu pindah ke tempat Papa ya. Saya bilang iya oke. Saya udah kuburannya pun saya udah kasih namanya tuh, udah bikinin namanya. Tapi kalau saya pindahin kuburan, saya nggak bisa karena saya anak yang kecil. Kalau saya pindahin sembarangan itu pindahin, saya dimarahin sama kakak saya yang lain. Tapi yang lain sih udah oke. Tinggal abang saya kan yang ngurus kan, dia juga ketua yayasan di Pinyu juga kan. Saya bilang ya udahlah, saya kalau sekarang saya udah ekonomi saya udah lemah, saya bilang. Tapi ya terserah, kapanpun kalian mau pindahin, saya bilang saya siap lah gitu kan. Yang penting sesuai Papa meninggal, Mama minta dipindahin ke situ, saya bilang kan namanya juga udah ditulis gitu kan. Kenapa sampai hari ini belum dipindahin Pak? Nah, jadi masih janggal di hati gitu Pak sebenarnya. Sampai hari ini tuh belum dipindahin. Mama saya sebenarnya saya nggak tahu persis ya riwayatnya seperti apa. Dia tuh guru Katolik Pak, guru Mandarin Katolik di Bunda Maria Pontianak kalau nggak salah. Nah, inilah yang saya bilang, saya nggak pernah rasain kasih sayang seorang ibu gitu. Bisa bayangin umur 6 tahun ibu meninggal, masak sendiri, pakai apa? Patok kelapa atau masak nasi. Ini memang berat. Yang punya orang tua udah sayang orang tua bener. Itu kesempatan yang langka bener. Iya Pak, udah Pak gitu. Ya, saya rasa itu. Ayo Pak Liung. Iya, makasih Pak Simon. Iya, makasih Pak. Iya, makasih Pak Simon. Iya. Halo Pak Liu. Halo. Iya. Ya, saya rasa itu pengalaman yang sangat mahal sekali ya. Ya, dan mempunyai kesadaran itu tuh yaitu disyukuri aja Pak. Ya, kita sudah mempunyai sebuah kesadaran ya, apalagi kesadaran itu menggerakkan kita ya ke arah kehidupan yang lebih baik, itu kita syukuri saja. Sekalipun kita nggak bisa memang ngebalikin waktu atau menyembuhkan begitu saja ya sesuatu yang di masa lalu itu. Ya, tapi kesadaran yang tadi ya itu luar biasa sekali ya. Disyukurin aja Pak Liu. Iya. Iya. Ya aku juga mau pesan buat teman-teman juga, apa namanya? Jangan sampai istilahnya ego kita atau mungkin setan itu bermain di masa lalu kita seperti apa gitu, sehingga kita membenci seseorang yang terlalu berlebihan. Ya kita pun bisa melihat kasih sayang seseorang itu terhadap kita gitu. Kita udah negatif mindset dulu, apalagi itu orang tua kita atau mungkin saudara kita. Iya. Jangan kasih celah buat iblis buat main di hati kita kayak apapun. Tetap positif thinking, belajar memahami orang lain seperti apa itu kita harus mulai dari saat kapanpun yang kita bisa gitu. Oke.
jangan kasih celah untuk hal-hal yang buruk, pikiran yang buruk, gini-gini. Jangan sampai nyesel kayak aku gitu loh. Aku cukup aku lah kalau bisa. Mungkin aku yang terakhir atau gimana ya cukup aku kalau bisa. Jangan sampai orang-orang mengalami yang apa ya pergumulan yang luar biasa kayak gini. Aku berharap sih kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Liu. Iya. Halo, terima Iya. kasih banget ya Pak ya sudah sharing begini. Saya rasa Iya. kita semua belajar banyak hal tuh di situ, ya Pak ya. Iya. Jangan segan-segan Pak untuk apa namanya untuk hadir di apa nangis dan curhat bersama ini Pak ya. Siapa tahu nanti ada yang memberikan masalah, Pak Liu bisa memberikan mungkin tanggapan atau masukan juga. Iya. Oke, terima Ya, kasih Pak ya. Iya, terima kasih. Ya, selamat Pak malam. Lutfi. Selamat malam. Selamat Sama-sama, malam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Maria dan juga untuk teman Ibu Maria yang sudah share ya. Sekalipun ada harapan, ya kalau bisa mampir-mampir di sini ya, mampir-mampir di sini, boleh cerita-cerita. Kalau memang masalah yang itu terlalu berat, mungkin bisa cerita masalah yang mungkin lebih agak ringan. Ya, saudara-saudara, ya rencananya kita coba ya ruang santai untuk nangis dan curhat bersama ini setiap hari jam 6 ya. Pokoknya kalau nggak mati lampu atau nggak ada halangan yang lain-lain, itu jam 6 itu ya kita adakan saja. Ya, kita adakan saja. Ya saya duduk-duduk aja di sini jam 6. Siapa saja silahkan bergabung ya. Jangan sungkan-sungkan, siapa saja boleh, tidak dibatasi ini dan itu ya. Saudara yang merasa belum pernah ikut join di sini, itu tinggal bergabung dulu di StreamYard ya, di streamyard.com, di situ daftar. Nanti setelah melihat link ini, link live streaming ini, tinggal login dan masuk ke dalam antrian ya untuk share ataupun untuk memberikan tanggapan. Demikian ya saudara-saudara, besok saya tunggu lagi nih ya. Besok saya tunggu lagi jam 6. Siapa saja ya, siapa saja yang mau sharing ya dengan senang hati ya, kita akan mendengarkan ya, kita akan memperhatikan. Terima kasih saudara-saudara. Selamat malam. Tuhan memberkati.